Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tapi untungnya, tidak peduli seberapa tajam tatapan Lady Piao Miao ini, ia tidak bisa melihat guntur ilahi yang ada dalam dantian Chu Feng. Dia paling banyak hanya bisa mengetahui bahwa, itu ada kekuatan khusus di dalam darah Chu Feng, dan keistimewaan semacam itu tidak akan membuat orang lain merasa bahwa Chu Feng aneh. Justru sebaliknya, itu akan membuat mereka merasa kalau Chu Feng sangat kuat. Alasan untuk ini adalah, karena itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Selain itu, kekuatanlah yang sama sekali tidak memiliki dampak. Itu adalah sesuatu yang benar-benar milik Chu Feng, dan terlebih lagi, sepertinya itu adalah jenis kekuatan yang bisa menyertai pertumbuhan Chu Feng. Itu berarti bahwa, bakat kultivasi Chu Feng ini sangatlah tinggi. Adapun dengan Lady Piao Miao, meskipun dia bisa melihat bahwa Chu Feng berbeda dari yang lain, namun wajahnya masih terlihat tenang, dan tidak memiliki sedikit pun perubahan. Kemudian, dia dengan tenang bertanya, apakah benar kamu murid Qiyu Chan Feng? Tanya Piao Miao. Senior, junior ini adalah Chu Feng. Dan itu benar, aku adalah murid Qiyu Chan Feng, jawab Chu Feng dengan jujur sambil menangkupkan tangannya. Oh, lalu mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Tanya Piao Miao. Lady Piao Miao melihat melalui topeng yang dikenakan Chu Feng untuk menyembunyikan wajahnya, tetapi sepertinya dia belum melihat penampilan nyata Chu Feng. Oh, maaf senior, ini sebenarnya perintah dari guruku. Namun untuk saat ini, aku tidak berani menyembunyikan apapun dari senior, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil topeng transformasional dari wajahnya, dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Junior Wu Qing, kamu. Setelah melihat penampilan nyata Chu Feng, Lady Piao Miao tidak memiliki banyak reaksi. Sedangkan untuk Jiang Wanshi, bagaimanapun juga dia memiliki wajah yang penuh dengan keheranan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Wu Qing bukan nama asli Chu Feng, dan bahwa dia juga menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat wajah aslinya. Sebelumnya dia berasumsi bahwa, wajah Chu Feng tidak akan memiliki perbedaan yang terlalu besar daripada yang sekarang. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa itu benar-benar berbeda dari imajinasinya. Meskipun Chu Feng yang asli dalam hal penampilan tidak bisa dikatakan terlalu tampan, tapi hanya ada sedikit keberanian unik di antara alisnya. Ketika melihatnya, itu jauh lebih menyenangkan dan nyaman bagi mata orang, itu jika dibandingkan dengan topengnya. Itu jugalah yang membuat orang merasa bahwa, dia akan memiliki prestasi besar di masa depan, itu dengan hanya melihat sekilas pada kulitnya. Tapi yang membuat Jiang Wanshi kaget adalah, usia sebenarnya dari Chu Feng. Jika dilihat dari kulitnya, dia jelas-jelas bukan orang dewasa yang masih muda. Tapi itu akan lebih akurat lagi, jika dia digambarkan sebagai anak muda. Seorang pemuda melangkah ke ranah martial lord. Itu benar-benar tidak pernah terjadi, dan itu membuat Jiang Wanshi tanpa sadar berseru, lalu bertanya-tanya tentang apa yang dicapai dengan bakat Chu Feng. Meskipun dalam hal kultivasi kamu tidak berada di puncak, tapi bakatmu masih cukup bagus. Qiyu Chan Feng memiliki mata yang sangat bagus. Dalam beberapa hari, realm Immortal Martial Marking Mystic aku akan terbuka. Apakah kamu bersedia untuk masuk? Tanya Lady Piao Miao. Karena itu adalah kesempatan yang langka, jadi tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya, balas Chu Feng. Baiklah, letakkan ini di tempat yang aman. Ketika Martial Marking Immortal Realm terbuka, kamu tidak perlu melewati ujian dan bisa langsung masuk. Dan juga untuk di masa depan, kamu bisa datang ke puncak berkabut aku kapanpun yang kamu mau, ucap Piao Miao. Saat dia berbicara, Lady Piao Miao memberikan lencana kepada Chu Feng. Itu adalah lencana kerkabut. Chu Feng berterima kasih kepada senior, balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah memiliki lencana seperti itu, tapi untuk yang satu ini, dia bisa mendapatkannya secara pribadi oleh Lady Piao Miao, dan itu merupakan sebuah kehormatan.
Wanshi, berapa umurmu tahun ini? Lady Piao Miao memandang Jiang Wanshi saat bertanya. Senior Piao Miao, Wanshi berusia 22 tahun pada tahun ini, jawab Jiang Wanshi dengan hormat. Jika dilihat dari bakat kamu, 6 tahun kemudian kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk memasuki alam immortal martial marking. Namun untuk berhasil atau tidaknya, kamu harus terus bekerja keras. Jangan pernah memalukan nama gurumu, kata Lady Piao Miao. Wanshi pasti akan bekerja beberapa kali lebih keras lagi, balas Jiang Wanshi. Meskipun masih ada senyum di wajah Jiang Wanshi, Rapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia merasakan tekanan yang besar. Lady Piao Miao memberikan Chu Feng lencana berkabut ketika dia bertemu dengannya pertama kali, tetapi untuk Jiang Wanshi, sebagai murid paling dibanggakan Qiu Shui Fuyan, dia belum mendapatkan lencana berkabut. Bahkan dengan seringnya ia datang ke sana, dia juga tidak pernah mendapatkannya. Itu berarti bahwa Lady Piao Miao belum menyetujuinya. Qiu Shui, aku akan pergi dulu. Bicaralah dengan Chu Feng tentang masalah anak itu, ucap Piao Miao. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Lady Piao Miao segera menghilang. Dia bahkan tidak pergi melewati pintu. Setelah itu, Qiu Shui Fuyan membawa Jiang Wanshi ke istana tempat Chu Feng berada. Dan hanya setelah menutup pintu, dia berkata kepada mereka berdua. Karakter Lady Piao Miao memang seperti ini. Akan tetapi, dia memiliki sifat yang baik. Maka dari itu, jangan pedulikan dia, ucap Qiu Shui Fuyan. Mendengar itu, Chu Feng hanya tersenyum ringan setelah mendengar kata-katanya. Orang memang berbeda satu sama lain. Beberapa tampak sangat baik di permukaan, tetapi dalam kenyataannya memiliki hati yang berbisa. Berbudi luhur dan benar di permukaan, tetapi melakukan semua hal mengerikan yang mungkin terjadi. Namun ada juga beberapa orang yang tidak ramah dalam pembicaraan mereka, serta memberi orang lain perasaan dingin, namun memiliki hati yang menyelamatkan mereka yang kesakitan dalam kesulitan. Dia merasa bahwa Lady Piao Miao adalah orang seperti itu. Jadi, dia tidak keberatan dan malah bertanya. Senior Qiu Shui, apakah anak yang dimaksud Piao Miao senior tadi adalah Yan Ruyu? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Qiu Shui Fuyan merasa tampak agak aneh. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Kamu sangat pintar. Lady Piao Miao telah melihat Yan Ruyu, dan tidak hanya dia berada di tangannya, kemarin dia bahkan telah menghabiskan sepanjang malamnya, itu hanya untuk mencoba mengusir iblis yang ada di tubuhnya. Dengan menyesal, iblis di tubuh Yan Ruyu tidak semudah itu untuk diusir. Aku telah mendengarnya mengatakan bahwa, iblis di dalam tubuh Yan Ruyu kemungkinan besar berasal dari era kuno. Dan pada awalnya, dia dalam keadaan tak berbentuk. Namun Yan Ruyu seharusnya telah mengolah semacam teknik khusus, sehingga menyebabkan iblis jantung yang tidak berbentuk itu dilahirkan kembali di tubuhnya, jawab Qiu Shui. Oh iya, Yan Ruyu pernah menumbuhkan teknik misterius terlarang itu sekali. Mungkinkah iblis yang menempati tubuh fisiknya telah dihidupkan kembali? Chu Feng bertanya dengan sedikit kaget. Kemungkinan besarnya begitu. Meskipun tampak keterlaluan dan sulit dipercaya, dari apa yang dikatakan Lady Piao Miao, memang ada iblis jahat seperti itu di era kuno, dan iblis ini menggunakan metode itu untuk menghidupkan dirinya kembali. Namun sayangnya, iblis itu hanya bisa hidup kembali dalam tubuh orang yang pertama kali mengolah teknik itu. Dengan demikian, sejak awal ketika Yan Ruyu mengolah teknik itu, iblis itu sudah memasuki tubuhnya. Dari apa yang dia katakan, iblis ini kemungkinan selalu seperti parasit di tubuh Yan Ruyu. Itu membuatnya perlahan-lahan mulai tumbuh, karena secara bertahap ia mengkonsumsi keseluruhan tubuh Yan Ruyu. Kemudian, ketika waktunya sudah matang, itu dibutuhkan bagi tubuh Yan Ruyu untuk bergesekan, dan akhirnya benar-benar dapat hidup kembali. Namun sayangnya, situasi saat ini jelas agak istimewa. Kemungkinan besar beberapa insiden telah terjadi, itulah yang menyebabkan iblis tidak itu dapat melanjutkan penyembunyiannya, dan tidak dapat dihindari iblis itu harus muncul. Itulah sebabnya kesadaran Yan Ruyu masih ada.
Sedangkan untuk situasi saat ini, iblis yang berjuang untuk merebut tubuhnya, saat ini sedang terjadi. Dan aku berpikir bahwa, orang yang menyebabkan kejadian ini terjadi, itu pasti adalah kamu. Tanya Qiushui Fuyan. Itu memang aku, balas Chu Feng sambil mengangguk malu-malu. Kamu ini, ucap Qiushui sambil melihat Chu Feng mengangguk dan mengakuinya. Mata Qiushui Fuyan berkilauan, itu ketika sedikit ekspresi tersenyum samar muncul. Seolah-olah dia sudah tahu kenapa, alasan yang memaksa iblis itu muncul. Namun Qiushui Fuyan tidak menyalahkannya, dan juga tidak mengungkapkannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Feng, meskipun kamu telah berbuat salah, tapi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Karena jika bukan karena kamu, Yan Ruyu hanya akan menunggu jalan kematiannya sendiri, dan serangkaian kelangsungan hidup yang dia miliki sekarang ini, itu dapat dikatakan sedang diperjuangkan olehmu, ucap Qiushui. Senior Qiushui, apakah itu berarti, bahkan Lady Piao Miao tidak dapat menyelamatkan Yan Ruyu? Tanya Chu Feng. Chu Feng menangkap beberapa hal dari kata-katanya, lalu menyebabkan kekhawatiran muncul di wajahnya. Apakah menurutmu iblis dari era kuno itu lemah? Jika tubuh fisiknya belum menghilang, atau jika iblis itu sepenuhnya dihidupkan kembali, jangankan kita, bahkan Lady Piao Miao pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Jika itu terjadi, maka seluruh wilayah Laut Timur akan hancur juga, kata Qiushui Fuyan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya menghabiskan kesadaran Yan Ruyu, dan mengambil alih tubuhnya? Tanya Chu Feng. Chu Feng menjadi lebih dan lebih khawatir lagi, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan bahkan mengatakannya dengan lebih khawatir lagi. Lady Piao Miao tidak berencana untuk membunuh Yan Ruyu kan, desak Chu Feng. Dia tidak akan melakukan hal itu. Meskipun iblis itu sangat sulit untuk dihadapi, tapi hal seperti itu tidak akan mungkin dia lakukan. Saat ini hanya ada satu metode yang dapat mengatasinya, tetapi satu objek diperlukan untuk bantuannya, kata Qiushui Fuyan. Objek apa itu? Tanya Chu Feng. Lotus alam abadi bertanda bela diri, kata Qiushui Fuyan. Apakah lotus alam abadi bertanda bela diri itu berada di alam abadi bertanda bela diri? Tanya Chu Feng. Chu Feng, kamu benar. Martial Marking Immortal Lotus Realm adalah objek yang sangat langka. Dan saat ini, itu hanya dapat ditemukan di dalam Martial Marking Immortal Realm. Selain itu, Lotus Abadi Martial Marking ini sangat sulit ditemukan. Setelah memasuki Martial Marking Immortal Realm, setiap orang akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Martial Marking. Jadi, jika kamu ingin menemukan Martial Marking Immortal Realm, maka kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang akan membantu kamu, kata Qiushui Fuyan. Itu berarti, Piao Miao Senior memberikan lencana berkabut ini kepadaku hanya karena, kamu ingin aku mencari Martial Marking Immortal. Tanya Chu Feng sambil memandang lencana di tangannya, dan matanya tak terhindarkan mengandung beberapa ekspresi yang lebih kompleks. Itu tidak sepenuhnya seperti itu. Namun masih ada alasan lain di dalamnya. Ngomong-ngomong, karena orang yang memberi kesempatan pada Yan Ruyu untuk bertahan hidup adalah kamu, dan untuk saat ini, orang yang bisa menyelamatkannya secara sepenuh adalah kamu juga. Tapi masih ada hal lain yang harus aku katakan kepada kamu, kata Qiushui Fuyan. Apa itu? Tanya Chu Feng. Itu setelah iblis di tubuh Yan Ruyu berhasil diusir, Lady Piao Miao akan membawanya sebagai muridnya. Aku hanya memberi tahu kamu tentang hal ini. Karena sejak Lady Piao Miao ingin mengambilnya sebagai murid, jangankan kamu, bahkan Yan Ruyu sendiri tidak punya pilihan untuk menolaknya. Kata Qiushui Fuyan dengan sangat muram. Secara tersirat, dia juga memberi tahu kepada Chu Feng bahwa, seberapa mendominasinya Lady Piao Miao ini. Untuk dapat memiliki master yang luar biasa seperti Lady Piao Miao, itu adalah impian orang yang tak terhitung jumlahnya. Aku sangat yakin kalau Yan Ruyu akan merasa terhormat, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu bagus. Oh iya, orang-orang yang akan memasuki alam abadi Martial Marking masih perlu disaring.
Maka sebelum hari itu tiba, beristirahatlah dengan baik, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Qius Hui Fuyan membawa Jiang Wanshi pergi. Tok tok tok. Namun setelah Qius Hui Fuyan dan Jiang Wanshi pergi, pintu kamar Chu Feng ada yang mengetuk. Setelah dibuka, ia menemukan bahwa itu adalah wanita muda. Dia memiliki pakaian yang sangat polos, dan memiliki penampilan yang cukup halus dan murni. Meskipun dia tidak benar-benar cantik, tapi dia terlihat sangat menyenangkan mata. Yang paling penting adalah kultivasi perempuan itu, dia sebenarnya berada di tingkat ke-7 ranah surga. Nona, apakah ada sesuatu? Tanya Chu Feng dengan sopan. Kamu Tuan Wu Qing kan? Aku adalah seorang pelayan di Misty Peak. Atas perintah Nyonya, aku disuruh membawa kamu, maaf, Tuan maksudnya, itu untuk pergi ke istana yang menyenangkan, dan melihat lukisan bunga abadi yang bertanda bela diri, kata wanita itu dengan penuh hormat. Baiklah, aku akan pergi untuk melihatnya. Maka aku akan mengganggu kamu untuk memimpin jalannya, balas Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi dalam kenyataannya, dia merasa cukup terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia juga tahu, bahwa para ahli sama biasanya dengan awan di puncak berkabut, tapi dia tidak berharap bahwa, bahkan seorang pelayan pun memiliki kultivasi dari tingkat ke-7 ranah surga. Maka dari situ Chu Feng dapat menyimpulkan, bahwa Lady Piao Miao tidak memiliki kesan yang baik tentang Jiang Wanshi. Jika melakukan perbandingan, Jiang Wanshi benar-benar tidak jenius. Ini juga bisa disebut sebagai contoh, kamu hanya muram ketika membandingkan dirimu dengan orang lain. Tetapi tidak bisa disalahkan juga, bahwa Jiang Wanshi memiliki bakat yang terlalu lemah. Dia hanya bisa dikatakan bahwa, ada terlalu banyak ahli di Misty Peak. Nona, apakah kamu juga seorang murid dari Nyonya? Tanya Chu Feng di perjalanan, karena dia merasa sangat bingung. Untuk memperpanjang hidup mereka, maka bagi para orang tua dengan kekuatan yang kuat, mereka akan menjanjikan kesetiaan mereka kepada Misty Peak. Kalau hal itu, Chu Feng bisa mengerti. Namun bagi wanita ini yang masih muda, dia harusnya memiliki masa depan yang baik. Dan terlepas dari sekte mana dia berasal, dia seharusnya menerima perawatan yang cukup baik. Mengapa dia menjadi pelayan di sini, dan melayani orang lain? Pikir Chu Feng. Tuan, kamu terlalu memikirkan aku. Dengan bakat aku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi murid Lady? Aku benar-benar hanya seorang pelayan. Tapi meskipun aku seorang pelayan, Nyonya itu tidak memperlakukan kita dengan buruk. Kita tidak hanya mendapatkan sumber daya kultivasi yang luar biasa, kita bahkan bisa mendapatkan petunjuk dari Four Seasons Ladies, dan kadang-kadang bahkan dari Lady Piao Miao sendiri. Jadi, meskipun kami melakukan pekerjaan pelayan di sini, namun pada kenyataannya, kami dapat menikmati perawatan yang orang lain impikan. Jawab pelayan itu sambil menjelaskannya secara terperinci, dan seolah-olah dia bisa melihat kebingungan Chu Feng. Bukan saja dia tidak merasa malu karena menjadi seorang pelayan, bahkan dia merasa bangga. Oh, jadi seperti ini rupanya. Baiklah, aku sudah mengerti. Ucap Chu Feng sambil mengangguk. Kata-katanya itu, ini sudah menyelesaikan semua keraguan dalam hatinya. Di dalam Misty Peak ini, itu hanya ada satu master sejati. Dia adalah Lady Piao Miao sendiri, dan muridnya hanyalah Four Seasons itu. Posisi mereka adalah yang tertinggi kedua di seluruh puncak berkabut. Dan meskipun semua orang tidak lebih dari penjaga dan pelayan, tapi penjaga dan pelayan itu dapat menikmati metode kultivasi yang unik di puncak berkabut, serta sumber daya kultivasi yang unik juga. Itulah sebabnya, mengapa begitu banyak ahli bersedia untuk meletakkan status mereka, dan menanggung posisi rendah seperti itu. Karena tujuan mereka sangat sederhana, yaitu berjalan lebih baik dan lebih jauh di jalan kultivasi. Di permukaan, posisi yang mereka pegang sangatlah rendah. Tetapi dalam kenyataannya, mereka menerima perlakuan yang patut ditiru. Kemungkinannya bahkan para penjaga dan pelayan dari Misty Peak, mereka adalah sosok-sosok yang dikagumi oleh orang-orang yang mengetahui situasi tersebut. Setelah dipimpin oleh pelayan, Chu Feng melewati lapisan jalan yang biasanya dilarang,
dan akhirnya tiba di sebuah puncak. Kabut dan awan berkeliaran di sekitar puncak itu, dan air terjun meluncur dari ketinggian. Keanggunan dari lingkungan itu seolah-olah, itu adalah dunia yang abadi. Terlebih lagi, di puncaknya ada istana megah dan indah, yang dibangun oleh batu bata dan ubin putih. Lalu di papan di atas pintu istana, itu ada dua kata besar. Kata-kata itu bertuliskan, "Istana Menyenangkan." Tuan, kita sudah sampai. Di istana yang menyenangkan ini, ada banyak catatan yang berkaitan dengan alam abadi bertanda marsial, dan juga mural dari lotus alam abadi bertanda marsial. Namun tempat ini adalah salah satu bagi kami, para pelayan tidak diizinkan masuk, jadi aku hanya bisa membawamu sampai sini, kata pelayan itu. Oh, terima kasih atas bantuanmu. Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, lalu berjalan menuju istana menyenangkan itu. Namun sayangnya, bahkan sebelum dia masuk, Chu Feng menemukan setidaknya sudah ada 20 orang yang ada di dalam. Mereka semua masih muda, dan semuanya adalah ahli di ranah martial lord. Dengan kultivasi yang terlemah, itu berada peringkat 2 dewa bela diri. Sedangkan dengan kultivasi terkuat, itu berada peringkat kelima dewa bela diri. Orang itu mungkin sekuat Ya Fei. Namun Chu Feng tidak keberatan dengan hal itu, dan dia berjalan lurus menuju istana. Berhenti. Apakah kamu berpikir, bahwa tempat ini adalah salah satu tempat yang bahkan kamu bisa masuki? Teriak seseorang. Tapi sebelum Chu Feng melangkah masuk, teriakan sengit terdengar dari pintu masuk. Memfokuskan pandangannya, itu adalah dua laki-laki muda. Mereka mengenakan pakaian yang indah, dan memiliki kultivasi peringkat 2 martial lord. Namun, Chu Feng bisa menentukan, bahwa mereka pasti bukan orang-orang dari puncak berkabut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.